Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, teman-teman, Masya Allah. Hari ini kedatangan tamu spesial lagi nih, Masya Allah. Dulu sudah pernah datang ke sini dan karena ini penting untuk kita sebagai orang tua, akhirnya saya rencananya sebenarnya dok pengen rutin gitu sama dokter ya. Masya Allah, Masya Allah. Gitu tuh. Dokter Alvin, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat baik. ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang spesial juga dari Dokter Apin memakai shawl dari shawl Palestina ya. Ya, saya yakin semua hati kita terpaut ke Masya Allah, mereka di ya. sana. Ada ini nggak dok? Dokter kayaknya memang concern tentang Palestina cukup ini juga dok ya. Kuat juga gitu. Apa yang dokter bisa sampaikan tentang kami tentang Palestina dok? Ya ini sebenarnya kan bukan hal baru ya. Ya. Saya juga sejujurnya baru mengenal Palestina mungkin ketika saya masih di bangku kuliah kedokteran waktu itu sekitar tahun 2000-an. Saya baru mengenal, jadi tahu ternyata dulu kan kita tahu ada namanya perjuangan dengan namanya Intifadah yang dengan melempar batu dan sebenarnya kan ya bombardir yang mereka rasakan tuh bukan hanya kali ini saja ya, sudah bertahun-tahun lamanya. Ya itulah yang yang semua orang harus rasakan saat ini karena apa yang terjadi di bagian kecil di sebuah kota yang bernama Gaza itu ternyata berpengaruh ke seluruh dunia ya. Dan inilah ya Masya Allah, cara Allah memberikan hikmah yang luar biasa dan membuat kita mungkin akan jauh selalu bersyukur gitu. Jadi Betul. apalagi kan saya sebagai dokter anak khususnya gitu ya, yang berhadapan nggak cuma dengan anak tapi juga dengan orang tuanya dan juga sebagai orang tua juga menghadapi berbagai kondisi anak-anak yang mungkin mengalami sakit berkepanjangan, tapi ternyata masih ada yang jauh lebih merasakan kesusahan dan kepayahan. Tapi ya semua itu ternyata tidak ada yang merugikan ya bagi orang-orang yang beriman gitu. Jadi kita dengan melihat apa yang terjadi di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza saat ini, dan ini satu hal yang bukan hal baru sebenarnya, tapi kali inilah yang luar biasa membuka mata seluruh dunia, bahkan nggak cuma ke mereka yang beragama Islam ya, itu karena ya saya yakin ini adalah satu hal yang kalau orang tidak bisa mengambil hikmahnya itu akan sangat-sangat merugi. Tapi terlepas dari itu ya tetap ini adalah sesuatu yang kita harus selalu doakan buat mereka dan Pasti, ya, dan saya juga Masya Allah Mas Isnu udah luar biasa bisa menggalang dana sampai atas ya dengan jumlah yang sangat luar biasa gitu. Mudah-mudahan ya kita ini nggak seberapa ya dibandingkan dengan yang mereka alami gitu ya. Kita betul. mungkin merasa sudah bisa mengeluarkan biaya dana, tapi tentu tidak akan seberapa. Tapi mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagian bagi kita supaya kita kelak bisa berkumpul ya dengan mereka setelah kita menemui kehidupan kita di akhirat kelak. Ya. Mungkin itu. Amin amin. Makasih dok. Makasih dok. Ini buat semangat kita semua juga ya. Bagaimanapun juga kita tentunya yang pertama jangan pernah putus doa kita ya kepada saudara-saudara kita di Palestina, bahkan bukan hanya di Palestina, di seluruh dunia ya dok ya. Di seluruh muka bumi ini kita doakan saudara-saudara kita. Bahkan kita juga butuh doa, butuh minta didoakan dari mereka. Doa-doa orang yang terzolimi dok, itu kan Masya Allah dok, itu insya Allah mustajab ya dok ya. Mudah-mudahan mereka juga mendoakan seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Amin. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, hari ini ada tema yang sangat menarik yang akan kita bahas. Temanya stunting. Nah, sebelum kita ngobrol dan bertanya sama dokter, mungkin dokter bisa jelaskan dulu nggak dok, stunting itu apa sih dok? Ya, stunting ini suatu topik yang sebenarnya sudah cukup menghangat sekitar 5-10 tahun terakhir. Dan makin ke sini orang tua, baik terutama yang masih anak-anaknya balita yaitu jadi lebih ingin tahu stunting itu apa, karena ternyata stunting itu tidak hanya menjadi keprihatinan sebagian orang, tapi bahkan kalau di level pemerintah ya itu sudah masuk kategori perhatian lintas kementerian, nggak cuma di Kementerian Kesehatan, sampai ke presiden pun juga sudah memperhatikan khusus. Nah, kenapa seperti demikian? Karena stunting ini sangat berhubungan dengan kualitas generasi masa datang. Jadi anak-anak sekarang ini nggak boleh stunting supaya di masa datang nanti ya Indonesia bisa seperti negara-negara yang dikategorikan memiliki taraf hidup yang lebih baik. Nah, stunting itu sebenarnya terkait dengan status gizi ya. Jadi kan kita mungkin mengenal ada anak yang gizinya gizi kurang, ada gizi lebih bahkan.
tentu kita inginnya anak itu bergizi baik dan ideal. Ya, yang proporsional. Proporsional, karena anak yang overweight, obesitas pun adalah suatu bentuk malnutrisi. Nah, stunting ini masuk kategori yang gizinya kurang. Oh, kalau stunting lebih memang ini ya, lebih ke gizi yang kurang. Tapi kalau kita melihat kan anak itu diukur ada dimensi berat badan dan tinggi badan. Nah, stunting ini sebenarnya lebih ke arah tinggi badan. Oh, lebih ke arah tinggi badan? Ya, jadi ketika seorang anak itu berperawakan pendek dan pendeknya adalah akibat dari kekurangan gizi yang berkepanjangan, itu dikatakan sebagai stunting. Oh. Dan stunting ini parameternya harus diukur tinggi badannya. Itulah sebabnya saat ini ya, kalau kita lihat buku yang dipegang oleh seluruh ibu-ibu yang bahkan sejak hamil sampai nanti anak melahirkan, teman ada buku kesehatan ibu dan anak, itu harus diisi tuh. Tidak hanya menimbang berat badan setiap bulan, tapi juga mengukur tinggi badannya. Karena anak yang pendek itu adalah suatu masalah. Anak itu tidak cuma dilihat, wah anaknya kurus, berarti kurang. Tidak, tapi kalau dia katakanlah misalnya tidak kurus, tapi pendek, itu pun suatu masalah. Jadi tolak ukurnya itu dari tinggi badan, betul. Jadi kan kalau secara objektif ya, kita tahu anak itu pendek atau tidak tuh ada namanya parameter kurva pertumbuhan namanya. Jadi kalau ada namanya kurva pertumbuhan di bawah garis yang paling bawah atau -2 namanya, itu dikatakan dia perawakan pendek. Nah, anak perawakan pendek itu ada 2, anak yang perawakan pendek karena memang ada faktor genetik misalnya dari orang tuanya, atau kita tahu ada kelainan genetik tertentu seperti kita mungkin ada beberapa selebritis yang perawakan pendek ya, itu bukan stunting, itu karena faktor genetik atau faktor hormonal tertentu gitu. Tapi ada juga pendek yang harusnya dia tuh nggak pendek, tapi dia jadi pendek karena berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kekurangan gizi yang membuat berat badannya kurang sehingga berlanjut dengan tinggi badan yang kurang. Itu namanya sebagai stunting. Jadi pengaruhnya tuh besar banget ya dok ya, kalau misalnya gizi kurang itu mengakibatkan dampaknya ke stunting itu besar banget ya berarti ya dok ya? Dan ternyata tinggi badan itu juga bisa mencerminkan kesejahteraan suatu negara. Jadi kita bisa melihat tuh negara-negara yang anak mudanya atau generasi mudanya itu tinggi-tinggi, nah yang mungkin dulu pendek sekarang jadi tinggi, itu ternyata berhubungan juga dengan kualitas secara kognitif, kecerdasan dan juga kualitas hidup ke depannya. Sehingga kalau ya bisa dikatakan anak-anak yang pendek itu tidak sebagus kualitas anak yang tinggi. Tapi banyak orang-orang pintar yang pendek juga dok, maksudnya nggak tinggi gitu loh. Tapi banyak juga orang yang kaya, pintar dan tinggi gitu kan. Kenapa nggak itu sekalian gitu maksudnya? Ya betul. Artinya ini memang cita-cita ke depannya agar tidak sampai anak-anak yang pendek akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan itu muncul lagi di negara kita. Karena data menunjukkan sekitar 30% tuh anak-anak di Indonesia itu masih pendek. Masuk kategori perawakan pendek di Indonesia. Target pemerintah ini terselesaikan kapan dok? Inginnya ya itu dia, target soal dibuat ya. Tapi saya juga belum bisa melihat hal itu, tapi ingin sesegera mungkin. Karena targetnya itu adalah turun di bawah 20%. Saat ini masih di atas angka 20-30%. Anak-anak yang pendek. Nah, nanti dilihat lagi nih anak-anak pendek ini ada yang stunting, ada yang tidak. Yang kita khawatirkan adalah anak-anak yang pendek karena stunting. Karena kalau dia pendek karena faktor keturunan, misalnya orang tuanya ayahnya tingginya gitu 160, ibunya 150, anaknya juga lebih pendek, itu sebenarnya namanya pendek yang normal atau namanya familial short stature. Atau ada juga anak-anak yang pendek waktu masih kecil, tapi nanti pas dia udah puber dia langsung jadi tinggi. Kan mungkin ingat ya dulu punya teman mungkin waktu SD lebih pendek dari kita, tapi pas ketemu lagi kuliah dia lebih tinggi dari kita, itu ada seperti itu. Itu namanya juga pendek normal atau constitutional delay of growth and puberty. Nah, stunting itu nggak masuk yang kategori pendek normal, tapi pendek yang abnormal akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan tadi. Dan itu berhubungan dengan yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Gimana tuh 1000 hari pertama kehidupan itu gimana? Ketika seorang ibu mulai hamil, hamil 9 bulan melahirkan, ya ditambah sampai anak itu berusia 2 tahun, itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Oh, gizinya harus tercukupi. Betul, atau ini disebut sebagai golden period atau masa emas seorang anak. Nah, itu adalah masa yang sangat vital, yang rawan kalau sampai anak kekurangan gizi. Bahkan nih, bayi yang lahirnya kurang walaupun cukup bulan, karena tidak tercukupi nutrisi selama kehamilan, itu pun sudah punya kecenderungan akan jadi stunting begitu dia lahir. Oh alah. Atau dia lahirnya bagus nih, cukup bulan, 3.500 ke atas atau 4 kilo bahkan lahirnya. Tapi orang tuanya tidak paham cara memberikan nutrisi mereka anaknya, sehingga anaknya harusnya dia punya potensi tingginya bagus, malah lama-lama jadi tidak setinggi anak-anak yang lain, atau dia melandai. Sesuai dengan umurnya Nah, itu juga namanya stunting. Melandai juga bisa?
Jadi sebenarnya bukan melandai, kurvanya melandai. Jadi awalnya naiknya cepat, lama-lama jadi melambat. Sehingga nanti grafiknya akan turun di bawah yang seharusnya. Itu yang disebut sebagai perlambatan laju pertumbuhan, dan itu sudah bisa diprediksi kalau setiap bulan ditimbang berat badan, diukur tinggi badan, akan ketahuan, wah ini anak ini berpotensi menjadi stunting nih, sudah mulai mengalami gagal tumbuh. Itulah pentingnya orang tua tidak sekedar melihat anak itu secara subjektif, proporsi badannya saja, tapi harus diukur, ditimbang berat badan, diukur tinggi badan, dan diplot di buku yang tadi itu, buku pink yang dimiliki oleh semua orang tua. Dan itu sangat vital di 2 tahun pertama kehidupan anak. Karena kalau 2 tahun pertama itu tidak terkejar, anaknya stunting di 2 tahun pertama, kemungkinan untuk mengejarnya lagi itu akan lebih susah. Itu yang harus dipahami. Jadi 1000 hari pertama itu penting, dan itu juga sangat penting bagi ibunya sendiri. Maka semua ibu hamil itu harus benar-benar memperhatikan nutrisinya, kemudian ya memantau kandungannya secara rutin gitu ya, memastikan tidak ada masalah sehingga bayinya lahirnya akan tidak prematur atau cukup bulan berarti cukup. Jadi itu sangat-sangat penting karena jadi ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap stunting ini. Tapi tadi yang penting adalah di 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Nah, kalau misalnya dibilang 1000 hari pertama itu dari 9 bulan sampai menuju 2 tahun, itu kan kalau misalnya di dalam kandungan kan makanan apa ibunya konsumsi. Betul. Tapi kalau misalnya 2 tahun itu kan cukup ASI nggak sih dok sebenarnya? Ya, ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi kan nutrisi 6 bulan pertama itu adalah ASI eksklusif. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sampai usia 2 tahun. Jadi sebenarnya ya ASI pun akan diteruskan sampai usia 2 tahun. Jadi ASI 6 bulan pertama hanya ASI, 6 bulan lewat ASI plus MPASI, tapi tidak cukup hanya memberikan dan merasa cukup dengan pemberian tadi, tapi harus memantau di kurva pertumbuhan tadi yang secara tertulis ditimbang berat badan tinggi badan. Karena banyak yang merasa ASI saya cukup kok gitu. Jadi saya bisa memberikan ASI eksklusif 6 bulan. Tapi ternyata sebulan naiknya cuma sekitar, misalnya sebulan pertama 200 gram, sebulan kedua naiknya cuma 100 gram. Itu kan jelas-jelas mengalami namanya gagal tumbuh, dan itu sangat potensial menjadi stunting. Maka tidak cukup hanya merasa, oh ASI saya cukup, oh saya memberikan makan anak saya cukup, anak saya mau makan. Tidak, tapi harus tetap memantau berat badannya, tinggi badannya, dan lingkar kepala juga akan diukur di buku tadi. Supaya deteksi stunting itu harus sedini mungkin. Karena prinsipnya adalah jangan sampai terlambat tadi. Jangan sampai terlambat 1000 Bahkan jangan nunggu sampai 2 tahun pertama kehidupan. 6 bulan pertama itu juga sangat-sangat udah kita vital. ukur ya. Ketika anak itu belum mulai dapat MPASI, belum dapat makan, itu penelitian membuktikan bahwa kalau sampai stunting di 6 bulan pertama itu juga akan lebih susah untuk mengejar di tahun-tahun berikutnya. Jadi itulah kenapa begitu ibu itu hamil tidak cukup hanya nanti ya nunggu anak saya lahir deh, enggak, tapi harus belajar bagaimana nanti ketika bayinya lahir, bagaimana memanage ASI-nya, meyakinkan supaya cukup, belajar menentukan nanti mau ngasih makan apa ke anaknya ketika sudah usia 6 bulan, itu harus benar-benar dibekal. Jadi lagi-lagi ujungnya adalah ilmu. Jadi ilmu memberikan ASI, ilmu memberikan makanan pendamping ASI supaya anak tidak mengalami stunting. Tapi dalam 6 bulan itu memang ASI eksklusif kan? 6 bulan itu? Ya, ASI eksklusif, tapi harus dipantau per bulan. Kalau misal dalam kondisi kalau kita ukur ternyata kok ada keterlambatan untuk pertumbuhan nih. Nanti kan dievaluasi. Kalau ternyata ASI-nya katakanlah belum cukup diproduksi, lalu sudah pergi ke konselor laktasi, sudah diperbaiki manajemen menyusuinya, tidak berhasil juga, nah berarti mungkin harus ada namanya pemberian tambahan. Itu yang disebut sebagai misalnya diberikan susu formula. Kalau memang ASI tidak mencukupi, karena tadi kan anak itu harus tumbuh. Tapi seringkali sebenarnya masalah itu bukan ke arah kekurangan ASI secara mutlak ya, tapi tadi banyak ibu yang tuh ternyata belum paham, belum cukup ilmu untuk manajemen laktasinya. Kalau sudah cukup ilmunya, seringkali masalah menyusui itu akan teratasi bahkan dalam sebulan pertama. Artinya nggak ada masalah dengan 6 bulan itu, cukup kita ASI eksklusif aja udah aman kan sebenarnya? Asal berat badannya tumbuh. Kalau tidak tumbuh tapi kita kasih ASI terus bagus, ASI-nya gimana? Potensial bisa menjadi gagal tumbuh bahkan stunting. Itu apa solusinya dok kalau kayak gitu? Tetap kasih susu formula lagi tambah? Ketika sudah diperbaiki manajemen tidak berhasil, maka susu formula mau nggak mau akan diberikan. Enggak, maksudnya dia secara manajemen untuk dia kasih ASI kepada anaknya, sebenarnya lancar-lancar aja semuanya. Nggak ada masalah sama itu. Itu ada tetap potensi gagal tumbuh nggak dok? Tetap. Jadi ada. Gini, karena merasa cukup itu tidak cukup hanya merasa cukup.
Itu kan Oh, subjektif. Buktikan dengan di kurva pertumbuhan. Sebagai contoh seperti ini, saya banyak menemukan ibu-ibu yang merasa cukup menyusui secara langsung ya. Lalu saya tanyakan kepada mereka, memberikan ASI perah juga nggak? Kan ASI eksklusif kan nggak cuma menyusui langsung saja, tapi juga bisa memberikan tambahan ASI perah. Oh tidak, saya tidak memberikan ASI perah karena saya 24 jam bersama bayi saya. Ya. Padahal ASI perah itu menyusui langsung dan menambahkan ASI perah itu bisa memperbanyak produksi ASI. Dan kita meyakinkan tuh bayi itu minum semaksimal mungkin. Ya. Dan itu salah satu langkah juga untuk mencegah terjadinya stunting tadi. Karena kita sudah benar-benar yakin. Jadi saya perhatikan banyak yang merasa cukup gitu ya. Tidak, padahal memberikan ASI perah itu salah satu bagian dari manajemen laktasi yang baik. Salah satunya seperti itu. Kalau dengan nyusui langsung tidak ada masalah, kurva yang tumbuhnya bagus saja sih, ya nggak ada masalah. Iya, betul. Ketika menambahkan dengan ASI perah, jadi ASI nyusui langsung dan ASI perah pun itu juga nggak jadi suatu masalah, toh ASI eksklusif. Tapi kalau sudah memberikan dua-duanya, tetap kurvanya naiknya tidak sesuai seharusnya, maka ya kita mungkin akan menyimpulkan walaupun sudah diupayakan berbagai macam cara, bahkan sudah ke konselor dan lain-lain, tidak tercukupi, itulah mungkin saatnya harus diberikan susu formula. Atau ada beberapa yang mengambil cara yaitu memberikan makan MPASI sebelum usia 6 bulan. Tapi itu ada balik ke pertimbangan individual karena nggak ada ibu yang sama ya. Nanti dokter akan membantu untuk menentukan ini kira-kira apakah harus diberikan susu formula atau harus diberikan makan sebelum usia 6 bulan atau mungkin ada hal selain dari produksi ASI yang kurang yang membuat bayi itu tidak tumbuh. Mungkin ada penyakit misalnya, itu dokter yang bertugas untuk menentukannya. Oke. Wah ini Masya Allah banget ya kalau misalnya jadi kepikir anak saya udah gede-gede ya dok ya, maksudnya di atas 5 tahun kan rata-rata itu. Masya Allah, kalau ini memang pentingnya ilmu ya dok ya. Pentingnya ilmu. Mungkin istri saya paham akan hal ini, cuman suaminya cuman tahu ASI eksklusif, habis itu ya ada empasi gitu. Cuman sebatas umum-umum aja sih dok. Wah ini penting banget nih. Oke dok, tadi dokter kan sudah kasih tahu juga ya bagaimana mendeteksi ya dok ya. Ketika mengalami stunting itu kita bisa coba ukur ya dok ya. Betul. Kita coba ukur. Nah ada nggak dok tanda-tanda lain yang perlu kita perhatikan selain tadi yang dokter sampaikan tadi? Ada lagi nggak dok? Secara khusus tandanya adalah ketika dalam pemantauan tuh berat badannya dia melandai atau istilah tuh weight faltering namanya. Itu adalah tanda awal dan akan berlanjut dengan namanya length velocity atau laju tinggi badan itu juga akan melambat. Itu yang yang dinilai sebenarnya itu saja sebenarnya itu untuk aja bisa menentukan. Tapi tadi ketika kami ini dokter bertugas begitu anak mulai weight faltering, kami harus menganalisis ini masalahnya apa. Apakah murni faktor nutrisi atau ada faktor selain nutrisi. Misalnya ternyata anaknya mengalami infeksi, ya itu juga harus diketahui sesegera mungkin agar tidak berlanjut. Itulah pentingnya mungkin kalau saya kalau boleh memberikan pesan gitu agar para teman-teman ibu-ibu di posyandu misalnya tidak cukup kalau sekedar hanya menimbang berat badan saja, tapi juga harus mengukur tinggi badannya. Iya, bukan hanya berat badan. Karena masih banyak posyandu atau puskesmas mungkin, terutama mungkin yang di luar Pulau Jawa mungkin itu yang karena sudah terbiasa cuma nimbang berat badan tapi nggak ukur tinggi badannya, sehingga nggak tahu kalau nanti anak akan menjadi stunting. Ditambah lagi tadi kadang-kadang cuma ditulis angka-angkanya tapi nggak dimasukkan ke kurvanya. Padahal itu sangat-sangat penting dan ini sudah banyak kok pembekalan bahkan ke semua kader tenaga kesehatan di seluruh pelosok pun sudah dibekali ilmu tentang ini. Jadi mudah-mudahan tidak sekedar dipahami tapi juga dipraktekkan agar deteksi dini stunting ini bisa berjalan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Kalau standar takaran ininya ada nggak sih dok? Maksudnya beratnya segini, normalnya terus tingginya harusnya segini. Standarnya tuh ada, misalnya sebulan naiknya berapa gram, berapa sentimeter tinggi badannya. Tapi itu kan sesuatu yang nggak perlu dihafal sama sekali. Itulah pentingnya pakai buku tadi, buku kesehatan ibu dan anak tadi, tinggal disesuaikan saja. Jadi nggak usah begitu dia naiknya gambar yang melandai atau tidak berada di jalurnya, maka dia sudah mengalami weight faltering atau bahkan slowing dari length velocity-nya. Jadi kira-kira itu bahasa-bahasa teknis di lapangannya, dan itu sebenarnya tidak sulit asal terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Dan itu sebenarnya saya cukup sering mengajarkan nggak cuma ke tenaga kesehatan tapi juga ke seluruh orang tua. Saya berharap semua orang tua itu bisa paham.
Karena sekarang sudah sangat terbantu, sudah banyak aplikasi di handphone gitu kan. Jadi tinggal masukin berat tinggi badan, langsung muncul tuh di app mau pakai apa OS manapun. Jadi langsung ketahuan. Bahkan kalau ke dokter bisa, dok saya masukkan ke aplikasi anak saya kok seperti ini kurvanya ya. Nah itu kami senang sekali nih kalau orang tua sudah bisa mendeteksi sedini mungkin dengan menunjukkan di app misalnya, oh iya ya ternyata kami harus mengevaluasi apa yang terjadi pada anak ibu seperti itu. Oke, Masya Allah, clear. Dok, ada faktor genetik nggak dok berperan dalam risiko stunting ini dok? Terus bagaimana faktor ini dapat diidentifikasi dan diatasi? Tadi mungkin ada, ini juga ada jawaban dokter yang sebelumnya tadi ya. Tapi kalau misalnya faktor genetik yang pernah kena stunting, ada risiko nggak ke keturunannya? Nah ini sangat menarik untuk dijawab ya, karena masih banyak yang beranggapan semua anak pendek itu sudah pasti stunting. Padahal stunting itu pendeknya bukan faktor genetik. Stunting itu pendeknya karena faktor gagal tumbuh, karena faktor nutrisi tidak tercukupi. Artinya apa? Orang tuanya tinggi-tinggi, anaknya pendek, malah harus lebih curiga, jangan-jangan anak saya stunting nih. Kalau orang tuanya pendek, anak pendek, juga jangan langsung bersyukur, anak saya pendek karena saya pendek. Karena kan kita tahu sendiri banyak orang tua yang nggak tinggi, tapi ternyata anaknya lebih tinggi gitu. Karena itu ada namanya tuh sistem hormonal dan juga faktor waktu ya. Jadi namanya secular trend tuh, ternyata anak-anak itu akan lebih tinggi dari orang tuanya. Anak perempuan akan lebih cepat menstruasi dibandingkan dengan ibunya. Itu kan faktor kemajuan zaman, hormonal, nutrisi itu juga akan berpengaruh. Maka saya harus menekankan ketika menemukan anak pendek, terlepas dari apakah ada faktor turun atau tidak, tetap anak pendek itu dianggap sesuatu yang tidak wajar. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Nanti tinggal dibedakan. Ini lebih karena faktor genetik atau faktor yang stunting gitu. Kalau faktor genetik ya tadi tetap juga jangan menyerah gitu loh. Kita kan tetap pengen anak itu lebih baik dari orang tuanya. Ya nutrisi tetap harus diberikan sesuai seharusnya. Karena kadang-kadang nanti ngejarnya mungkin belakangan. Pas udah puber, menjelang puber baru dia mulai meninggi gitu. Kalau ternyata stunting ya harus benar-benar dikejar sesegera mungkin, terutama apalagi dalam 2 tahun pertama kehidupan si anak tadi. Itu kira-kira cara membedakannya. Tapi kalau yang saya tangkap tadi dokter sampaikan, intinya kalau misalnya ada yang memang yang kurang tinggi bukan karena stunting ya, karena ada beberapa teman-teman yang seperti itu itu anaknya juga normal-normal aja sebenarnya kan. Betul. Nah, betul. Ini karena kalau misalnya dia kena stunting, ini bisa ngaruh, berarti nggak berpengaruh sama anaknya nanti kan? Nggak berpengaruh kan? Nah, ya ini bagus sekali tanya. Seharusnya tidak ya, tidak. Tapi kita kadang-kadang susah untuk membedakan. Misalnya gini, misalnya saya pendek, ayah saya pendek gitu kan. Apakah saya harusnya nggak pendek, tapi gara-gara ayah saya dulu stunting misalnya, saya jadi pendek gitu kan. Pertanyaannya muncul sering seperti itu. Itu kalau saya perhatikan deh, saya coba ngambil contoh yang terdekat deh, misalnya di masyarakat Jepang ya. Kita kan sering mendengar tuh zaman dulu penjajahan Jepang itu, tentara Jepang itu, serdadu Jepang nggak lebih tinggi dari Indonesia. Tapi kalau kita sekarang pergi ke Jepang, lihat sendiri orang-orang Jepang, orang-orang Korsel tuh setinggi apa gitu. Bahkan yang usianya sudah 50-60 tahun pun juga sudah cukup berperawakan tinggi. Jadi setelah masa Perang Dunia II tuh terlampaui. Padahal bisa jadi dulu mereka stuntingnya karena faktor nutrisi. Begitu nutrisinya diperbaiki langsung. Jadi sepertinya ada faktor genetik yang bisa dimodifikasi dengan faktor nutrisi tadi. Baik itu ke arah yang lebih baik atau bahkan ke arah yang sebaliknya. Jadi ya kita nggak usah pusing misalnya gini. Kalau sekarang kita misalnya ya anak-anaknya stunting ini, ya kita selalu beranggapan nanti kalau cucunya lagi atau anaknya lagi generasi berikutnya akan mungkin untuk mengalami stunting, padahal harusnya dia nggak stunting gitu, karena sudah tadi ada modifikasi genetiknya. Tapi tadi ujung-ujungnya deh mau misalnya pendek genetik atau tidak, nggak usah pusing. Pokoknya semua anak pendek itu harus dicari tahu kenapa dia pendek. Dicari tahu ya. Iya. Jadi dan kita nggak akan pernah tahu anak itu pendek kalau tidak mengeplot di kurva pertumbuhan. Jadi tidak bisa dengan mata saja, nggak, dengan subjektivitas itu tidak cukup, harus buktikan dengan kurva pertumbuhan. Maka jadi mungkin pesannya adalah anak pendek itu adalah suatu masalah, terlepas dari genetik atau bukan. Kira-kira seperti itu. Oke dok. Dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran nutrisi ibu selama kehamilan dalam mencegah stunting pada anak?
Apa yang harus diperhatikan oleh ibu hamil untuk mendukung pertumbuhan anak? Nah itu sangat-sangat penting peran nutrisi itu. Karena tadi kan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak masih dalam kondisi hamil, bahkan nggak cuma ngelihat di mungkin trimester terakhir kan, biasanya kan ngejar tuh nanti di trimester terakhir nih bayinya kira-kira berapa beratnya, nggak seperti itu. Bahkan sejak trimester pertama harus benar-benar diperhatikan. Karena kan kita tidak sekedar melihat pertumbuhan janinnya ya, tapi juga lihat apakah ya nauzubillah ada kecacatan atau tidak gitu. Dan mungkin ada riwayat kehamilan sebelumnya, riwayat punya anak sebelumnya di berat berapa kilogram, juga usia ibu ya kan makin tinggi risiko terkait dengan usia kehamilan pada ibu yang 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Dan itu tadi bahkan bayi baru lahir pun sudah bisa berpotensi mengalami stunting. Misalnya apa? Bayi yang lahir cukup bulan. Dok, tadi bayi apa? Bayi yang baru lahir pun itu sudah bisa berisiko mengalami stunting. Yaitu ketika bayinya misalnya cukup bulan lahirnya 40 minggu ya, tidak prematur lah. Tapi berarti cuma 2000 gram atau 1900 gram. Itu kan akan lebih susah mengejar berat badan bayi yang cukup bulan tapi kecil dibandingkan dengan bayi yang prematur. Misalnya prematur misalnya katakanlah 34 minggu tapi dia sesuai dengan usia kehamilan yang beratnya. Itu nanti tinggal disesuaikan dengan usia berikutnya. Tapi kalau dia cukup bulan tapi kecil itu akan lebih susah untuk mengejarnya, dan itu sering berhubungan dengan nutrisi ibu ketika hamil, dan itu juga berpotensi akan lebih susah untuk menaikkan berat badan di sebulan 2 bulan pertama. Dan kalau sudah sampai beberapa bulan pertama itu nggak berhasil, itu akan lebih susah lagi untuk mengejar. Jadi inilah pentingnya begitu menikah ya, mempersiapkan kehamilan pun juga harus ada ilmunya. Karena begitu jangan tiba-tiba kaget hamil sendiri gitu kan, masih dihamilin sama suaminya kan. Nggak kaget hamil terus nggak tahu mesti ngapain. Padahal kan di buku Pink itu yang buku kesehatan ibu dan anak itu tidak hanya membekali ketika sudah punya bayi, tapi sejak hamil pun dibekali apa saja yang harus dipersiapkan, termasuk tadi makanan dan nutrisinya. Jadi jangan sampai melahirkan bayi yang berpotensi mengalami stunting. Kalau misal ibu bukan hanya nutrisi tapi soal stres, depresi, lagi hamil, itu ngaruh juga nggak dok ke stunting? Ya, ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Misalnya yang secara langsung itu karena dia stres berpengaruh ke asupan nutrisinya. Atau mungkin tidak langsung kayak gitu ya. Makan ibu hamil itu butuh namanya mikronutrien yang banyak ya. Misalnya asam folat, zat besi, vitamin D, dosis tinggi, kalsium itu kan harus terpenuhi semuanya. Karena katakanlah dia stres, dia tidak memperhatikan nutrisi yang tidak cuma istilahnya membesarkan bayi tapi juga berkualitas secara ya dok ya. Vitamin dan mineralnya itu tidak diperhatikan, maka ya potensial akan mengalami stunting bayinya ketika nanti sudah lahir. Itu yang secara langsung. Tapi yang secara tidak langsung dia stres, tapi misalnya nutrisinya tetap tercukupi. Nah itu hubungan tidak langsungnya sebenarnya tidak terlalu ya bisa jadi tetap akan melahirkan bayi yang cukup bulan. Tapi kan kita berpikir jangka panjang. Karena kan kalau ibunya stres ketika hamil sudah stres, khawatirnya begitu sudah punya bayi akan lebih stres lagi gitu kan. Entah namanya baby blues atau yang lainnya. Padahal kestabilan emosi itu juga sangat-sangat penting. Jadi nggak cuma sekedar tahu ilmunya, memberikan ASI, memberikan MPASI, tapi kalau dia ternyata harus memberikan dengan kondisi stres, harus memberikan dalam kondisi tertekan, katakanlah bahkan nih tidak sedikit yang kemudian begitu lihat berat badan bayinya naik yang nggak bagus, dia jadi stres. Karena dia stres, ASI makin berkurang. Atau misalnya dia bayinya sudah umur 7-8 bulan memberikan MPASI ke anaknya, lihat kurva yang nggak bagus, ngerasa aduh saya udah nyiapin masakan selama ini, udah belajar cara masak yang enak tapi anaknya nggak mau makan, nanti makin stres lagi. Nah itu banyak itu terjadi hal-hal seperti itu, dan itu tentunya kan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung ke bayinya tadi. Karena kan makin besar bayi, apalagi yang sudah makan, itu kan bisa melihat bahasa tubuh dari orang tuanya ya. Beda nih antara ibu yang stres ngasih makan ke anaknya, menyuapi anaknya, dengan ibu yang dengan responsif, bisa memperhatikan gestur anaknya, atau yang cuma sekedar kaku gitu karena dia pikirannya nggak fokus misalnya, itu kan juga akan berpengaruh. Dan ya secara nggak langsung kalau misalnya nutrisi tidak tercukupi gara-gara faktor stres tadi, ya bayinya juga akan bisa mengalami stunting di kemudian hari. Jadi sejak hamil stres nggak boleh, sesudah melahirkan pun juga stres nggak boleh, kira-kira seperti itu ya. Inilah pentingnya kan membesarkan nggak sendirian. Iya betul. Nah makanya nih harapannya nih
yang nonton nggak cuma para ibu tapi juga para ayah. Betul. Karena nih jangan mentang-mentang ini urusan ibu semua nih. Anak stunting salah ibunya nih. Ayahnya juga salah gitu loh. Kalau tidak membantu mendampingi supaya ibunya tidak stres secara psikis, tidak membantu mengawasi pertumbuhan berat dan tinggi anaknya. Boleh banget yang namanya ayah itu ikut nimbangin berat badan anaknya, ikut ngukur tinggi badan anaknya. Sangat boleh ayah itu mengplot kurva pertumbuhan. Jadi saya sangat-sangat senang kalau sampai ada ayah tuh yang tahu gitu cara menilai stunting pada anaknya, itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi kan partner ya suami istri. Jadi belajar ilmu kesehatan nggak cuma keharusan dari si ibu, tapi juga keharusan dari ayahnya. Waktu itu saya juga pernah dengar dari pakar parenting ya, Dok ya, bilang ada satu wilayah, wilayah penegara waktu itu disampaikan sama beliau, daerah atau negara yang beliau sampaikan. Cuman poinnya gini, ada tempat tersebut itu istrinya dibahagiakan para ibunya, para ibu yang sudah maksudnya udah menikah itu dibahagiakan sama suami yang nggak pernah boleh bikin sedih. Gitu ternyata anak-anaknya melahirkan anak-anak yang cerdas, Dok. Gitu, nggak tahu ya ini pengaruhnya seperti apa. Cuman ini data dari beliau yang beliau sampaikan. Artinya kalau bercandaan kami nih, Dok. Kalau misalnya istri lagi hamil itu dia nggak pernah salah. Peraturan pertama ya. Peraturan pertama dia nggak pernah salah. Peraturan kedua kalau dia salah ingat peraturan pertama. Jadi kayak gitu. Jadi nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Tapi dalam arti yang positif ya. Dalam arti yang positif. Dan tadi Dokter Apin ini Masya Allah tadi loh waktu sama istri lagi naik tangga dipegangin gitu ya. Jadi istri beliau lagi hamil nih ya. Semoga Allah jaga ya, Dok ya. Amin. Dan ini juga membuat sangat pengaruh kepada istri juga, Dok. Ya, setahu saya, Dok ya, ini sok tahu juga sih kadang-kadang bahwa ketika istri dibahagiakan otomatis ya ada perilaku romantis dari suami kepada istri itu meningkatkan kebahagiaan dari istri juga. Benar nggak sih, Bu? Istri Dokter Apin cuma ketawa saja. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan karena romantis itu juga salah satu bentuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sangat romantis kepada istrinya. Dan saya waktu itu awal-awal belajar itu, Dok ya, saya kaget, Dok. Wah, ternyata kita juga harus romantis kepada istri ternyata. Saya kira nafkah lahir batin udah cukup gitu ya. Yang penting nggak ada yang kekurangan atau apapun. Ternyata romantis kepada istri juga hal yang perlu dilakukan seorang suami gitu. Dan itu memang ngaruh sekali, Dok. Walaupun saya agak kaku ya. Agak kaku, tapi sekarang mencoba untuk lebih romantis. Oke, ini tema stunting bukan tema rumah tangga ya. Oke, Dok, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya. Saya memiliki anak yang picky eater atau pemilih, sangat pemilih soal makan. Bagaimana saya dapat memastikan bahwa dia tetap mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya? Ya, ini pertanyaan sejuta ibu sebenarnya ya. Karena bahkan saya kadang-kadang sampai bertanya gini, Bu, keluhannya apa? Ini, Dok, anak saya makan susah. Saya dalam hati mikir, anaknya susah makan kenapa datangnya ke dokter ya? Gitu, kenapa nggak ke restoran aja gitu kan? Atau ibunya mungkin masak yang enak buat anaknya. Bahkan kondisi seperti ini cukup sering membuat seorang ayah dan ibu membawa anaknya ke dokter karena pemilih makan. Tapi saya mengambil satu apresiasi bahwa mereka itu tidak ingin anaknya mengalami stunting, tidak ingin anaknya mengalami gagal tumbuh. Itulah kenapa begitu anaknya picky eater, pemilih makanan, mereka menjadi sangat khawatir. Nah, saya membagi dua sebenarnya. Picky eater itu ada picky eater yang wajar dan yang tidak wajar. Karena secara fitrah anak itu sangat boleh untuk punya perilaku memilih. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun juga boleh milih dong. Betul. Malam ini saya lagi nggak pengen makan nasi misalnya, pengennya makannya bakso atau misalnya cuma mau gado lauknya aja gitu. Orang dewasa boleh milih, kenapa anak nggak boleh milih? Betul. Seperti itu. Dan itu bisa terjadi bahkan sejak anak itu baru mulai makan untuk pertama kalinya. Dan ini yang sering membuat orang tua jadi pusing. Anaknya dikasih makan bener-bener nolak semua makanan. Padahal udah belajar 6 bulan cara masak masakan yang paling enak, dicobain tapi sampai jadi chef beneran istilahnya ya. Tapi yang orang yang dituju untuk bisa menghargai itu tidak mau menghargai siapa, anaknya sendiri nggak mau menghargai masakan orang tuanya ketika MPASI 6 bulan. Nah, itu dikatakan sebagai ya picky eater juga sebenarnya, dan itu bisa berlanjut nanti pada usia 8 bulan, 9 bulan. Tapi kita harus tahu tadi picky eater itu kondisi yang sebenarnya sangat manusiawi. Asal tidak mengganggu ke pertumbuhan.
Jadi saya sering bilang begini, kalau anak kita picky eater, tapi anaknya tumbuh, kita boleh bersyukur anak itu tumbuh. Di kurva ya, dicek tuh berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Tapi kita boleh sangat tidak puas karena dia picky eater. Kenapa? Karena makan itu gak cuma buat sekarang. Makan itu nanti untuk bertahun-tahun berikutnya kan. Nanti ada istilahnya kan dia makan harus bergaul dengan teman-teman yang lain ketika dia sudah sekolah. Nanti dia harus tahu cara makan itu di meja makan, berkumpul bersama keluarga, tidak boleh gaduh misalnya. Dan harus mau menerima makanan apa yang disodorkan ke dia. Dan tentunya makannya yang harus mengandung protein yang cukup. Karena kan stunting ini sangat tidak lepas dengan isu kecukupan protein. Itu yang mungkin menjadi masalah selama bertahun-tahun sebelumnya. Protein? Protein. Jadi mungkin dulu sepertinya makan itu lebih fokus ke karbohidrat. Dengan protein yang lebih rendah, lemak yang lebih rendah. Sehingga anak-anak itu banyak yang mengalami stunting. Mungkin dulu kan tahun-tahun 60-70 cenderung makan pertama apa? Makan buahnya dulu, pisang dikerok misalnya sampai sebulan pertama. Setelah itu makan bubur yang cenderung kaya akan bubur nasi ya, tapi lauknya sedikit sekali. Atau mungkin dulu malah mitosnya didahulukan ke kakaknya dibandingkan ke adiknya yang masih bayi atau di bawah 2 tahun misalnya. Nah ternyata itu disadari di kemudian hari itu menjadi kontributor untuk stunting. Itu sebabnya begitu anak mulai makan umur 6 bulan, itu harus kaya akan protein hewani dan juga lemak. Karena itu yang sangat berpengaruh ke penambahan bagian tubuh untuk meninggikan badan dan juga kecerdasan dari otak. Kan otak kita ini isinya adalah jaringan lemak gitu. Makanya harus cukup lemak dengan juga protein hewaninya. Jadi bahasanya itu adalah kalaupun anak diberikan sayur dan buah itu sifatnya adalah pengenalan ketika masa-masa MPASI. Tapi protein, jadi dulu kan boleh nggak anak MPASI pertama dulu misalnya makan telur, makan ikan. Dulu kan banyak yang khawatir tidak memberikan di awal-awal. Tapi sekarang justru itu harus diberikan di sejak mulai MPASI. Itulah kalau anaknya sampai picky eater, takutnya tadi dia akan milih-milih nih, anak saya cenderung maunya lebih dominan karbohidrat atau bahkan buah sayur tapi proteinnya kurang, lemaknya kurang, malah jadi berpotensi stunting di kemudian hari. Itulah sebabnya picky eater itu harus diatasi juga supaya dia lebih mau terutama makan protein dan lemak yang cukup tadi untuk memenuhi berat badan dan tinggi badannya. Artinya kalau MPASI itu udah boleh makan ikan gitu-gitu udah boleh dok? Ini dulu anak-anak gimana tuh? Bukan buah-buah dulu ya dok ya? Ya. Buah-buahan dulu. Jadi yang menarik adalah gini, sebenarnya kalau kita perhatikan kultur MPASI tiap negara itu bisa berbeda-beda. Tapi kita punya panduan yang umum, universal, misalnya mengambil dari WHO. WHO itu sudah punya panduan MPASI untuk anak-anak seluruh dunia. Dan itu adalah gizinya gizi yang lengkap dan seimbang. Jadi dapat semuanya sejak mulai MPASI pertama. Jadi sangat harus justru memberikan protein hewani dan intinya lauk pauk yang hewan tadi. Ada beberapa yang mungkin kultur yang sepertinya lebih tidak mendahulukan di awal karena kecenderungan alergi lebih tinggi. Tapi di kita ini apa, dok? alergi terhadap protein makanan hewan lebih tinggi. Tapi kalau di kita tuh sangat jarang sebenarnya. Sangat jarang anak MPASI pertama mengalami alergi telur tuh sangat jarang. Mengalami alergi seafood tuh sangat jarang. Jadi tidak masalah untuk diberikan sejak pertama kali bayi itu MPASI. Toh kalaupun ternyata misalnya ada reaksi alergi dari makanan tadi, ya nanti kan tinggal dievaluasi satu persatu. Kalau perlu ke dokter, kalau masih bingung nanti bisa ditunda atau diberikan setelah beberapa minggu kemudian. Tapi tidak usah ragu untuk memberikan sejak awal MPASI selama tidak pernah ada bukti curiga ke arah alergi makanan. Gitu. Oke, ilmu banget nih. Selama ini kan cenderung buah-buahan, pisang kan biasanya dok kan? Iya, pisang. Tapi itu harus diubah paradigmanya. Iya benar. Oh Masya Allah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Apakah ada perbedaan antara anak yang lahir prematur dan anak yang lahir pada waktu normal terkait resiko stunting? Tadi dokter udah jelaskan sebenarnya. Tadi sekilas sih, tapi ya? Yang saya tekankan kan prematur itu bayi lahirnya sebelum usia 36 minggu kehamilan. Kalau 37 sampai 40 minggu namanya lahirnya cukup bulan. Nah memang anak yang prematur itu risiko gagal tumbuh dan stunting lebih tinggi dibandingkan yang cukup bulan. Terus sebabnya sebisa mungkin lahir itu harus cukup bulan, jangan sampai prematur dengan berbagai faktor yang ada. Dan itulah kenapa angka lahir prematur yang tinggi itu ya juga berhubungan dengan risiko stunting yang tinggi. Kenapa
kita berusaha sebisa mungkin tuh agar bayi-bayi itu tidak lahir prematur. Ya, ujung-ujungnya tadi ibu hamil tuh harus benar-benar dibekali dengan ilmu, harus didampingi oleh para tenaga kesehatan yang paham, dan tadi ya pendampingnya suaminya. Betul besar supporting banget. system itu juga sama-sama belajar supaya ibu hamil ini optimal untuk pertumbuhan janinnya supaya tidak lahir prematur. Seperti itu. Dok, kalau ada nggak sih dok yang lahirnya lebih dari 40 ini? Ada namanya postpartum namanya. Itu gimana ya dok? Sama, itu juga lebih berisiko untuk baik ibu maupun ke bayinya. Makanya kalau sudah ya sampai ada misalnya indikasi untuk di akhir kehamilan dengan cara mungkin operasi sesar misalnya, kalau sudah diinduksi tidak berhasil juga untuk bisa normal, ya tadi karena itu juga tidak pingin bayi itu lahir lebih bulan. Jadi ya cukup bulan, kurang bulan jangan, lebih bulan juga jangan. Lebih bulan itu resikonya lebih apa dok? Plasenta yang memberikan nutrisi kepada bayi itu kan juga punya masa optimalnya. Ketika dia sudah berlebihan bulan, ya tadi nanti malah tidak optimal dan itu meningkatkan risiko misalnya oksigen yang dialirkan ke bayi berkurang. Begitu juga dengan kecukupan cairan ketuban kan, nanti kan bisa jadi berubah juga. Padahal kan cairan ketuban yang cukup itu juga penting untuk melahirkan bayi secara selamat lah jalan lahirnya dan mengurangi risiko terjadi namanya kegawatan pada persalinan. Jadi kalau sampai lebih bulan ya tadi risiko persalinan yang tidak aman atau kehamilan persalinan risiko tinggi itu jadi meningkat. Dan itu berbahaya tidak cuma buat bayi tapi juga buat si ibu hamilnya tadi. Gitu. Oke. Memang yang di tadi 37 sampai 40 ya dok ya. Betul. Itu yang normalnya ya dok ya. Ya, oke. Cukup bulan. Kok normal? Cukup bulan. Makanya saya tunggu dulu tadi. Cukup bulan maksudnya ya. Oke. Dok, apa dampak stunting pada perkembangan kognitif anak? Bagaimana stunting dapat mempengaruhi kehidupan anak di masa dewasa? Ya, ternyata sangat banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak stunting itu berhubungan dengan kecerdasan. Mungkin kita menamakan sebagai IQ ya. IQ-nya sekian. Jadi anak-anak yang stunting itu sangat dikhawatirkan di kemudian hari IQ-nya kurang dibandingkan anak-anak yang tidak stunting. Itu sudah banyak penelitiannya. Jadi kita nggak usah heran kalau orang-orang yang tinggi dan pintar gitu loh. Yang pengen pintar kan juga banyak. Tapi pengennya udah tinggi pintar sekalian gitu. Dan itu memang ternyata ada hubungannya. Akhirnya apa? Masalah tinggi badan itu nggak cuma sekedar masalah perawakan yang menarik untuk dipandang, tapi juga tadi sangat berhubungan dengan kualitas nutrisi selama ini. Walaupun perlu dipahami kognitif kecerdasan tidak semata-mata faktor nutrisi, tapi faktor genetik, lingkungan. Lingkungan juga? Ya kan, kalau dia secara nutrisi berkualitas tapi belajarnya kurang. Ini yang soal nilai akademisnya kurang. Itu kan juga berarti kan dia tidak distimulasi otaknya untuk ini untuk kepintarannya, kepintaran maksudnya. Kognitif kecerdasan dan kepintaran secara IQ-nya tadi. Maka harus dua-duanya terpenuhi, baik secara nutrisi untuk tidak stunting dan juga stimulasi dari lingkungan, mendapatkan pendidikan yang terbaik. Secara sosial asuh di rumah itu benar-benar baik, secara emosional baik di rumah itu jauh mewujudkan anak dengan kualitas yang paling baik. Seperti itu. Dok, kalau pengaruh stunting soal ini dok, nutrisi olahraga nunjang nggak dok? Ya, itu pertanyaan yang sangat penting untuk disampaikan ya. Berenang, basket. Betul sekali. Jadi olahraga itu penting buat anak. Jadi bahkan sampai ada satu bagian khusus yang membahas mengenai pentingnya olahraga pada anak. Karena anak itu ternyata harus memiliki aktivitas fisik yang cukup baik. Banyak anak yang nutrisinya masuk terus, nggak pernah olahraga, malah jadi dia overweight, bahkan jadi obesitas. Dan obesitas anak itu kan meningkatkan risiko tinggi berbagai masalah di kemudian hari, hipertensi dan seterusnya. Nah, itulah. Tapi gini, kalau misalnya berenang dan main basket supaya dia lebih tinggi daripada teman-temannya. Nah, olahraganya bagus, apapun bentuk olahraganya. Tapi apakah berenang dan basket itu sudah pasti akan meningkatkan tinggi badan dibandingkan dengan tidak berenang dan tidak basket? Itu yang masih jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi tidak terbukti berbanding lurus lah berenang, loncat, hubungannya. Tapi tentunya makin banyak exercise atau olahraga pada anak akan makin melatih masa otot anak tersebut dibandingkan dengannya dia nggak banyak bergerak. Nutrisinya bagus, olahraganya bagus, ya peluang untuk tingginya tidak pendek atau optimal tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang cuma nutrisi tanpa olahraga. Karena tidak dilatih masa otot, tapi tidak menjanjikan.
kalau berenang sudah pasti akan meningkatkan badan, Ya. basket akan meningkatkan badan, itu tidak janji, tapi Ya. itu sangat bagus untuk dikerjakan pada anak-anak. Ada pengaruh nggak angkat beban dengan anak-anak nggak bisa tinggi? Nah itu saya gak tahu jawabannya sesungguhnya, tapi anak-anak ngangkat beban buat apa ya? Maksudnya anak-anak yang kerja di Kalau misalnya tinggi. dia suka ngangkat beban itu. Iya. Oh banyak dong. Dia nge-gym gitu ya. Iya, jadi misalnya umur nih. Ini jadi pertanyaan orang-orang juga karena kan sekarang Oke. lifestyle itu salah satunya workout di gym gitu ya iya, misalnya, oke, Dok, baik. ya, ataupun di rumah gitu. Nah, poinnya ada beberapa pertanyaan, jangan angkat beban karena SMP ataupun SMA masih masa pertumbuhan. Oh, baik. Masih Oke, kayak sip. teman saya nih kelas Jelas. 1 Yes. kami tingginya sama, Dok. Oke. Nah, kelas 3 dia lebih tinggi Iya. gitu. Bukan saya angkat beban, bukan. Iya, iya. Cuman mungkin ayahnya satu, Oke. terus kedua ya nutrisinya Ya. ya sama aja sih nutrisinya waktu itu ya Oke. kalau saya lihat. Cuman maksud saya dia tambah tinggi. Nah, ada beberapa yang bilang SMA kelas 1 udah jangan angkat beban dulu. Oke. Karena angkat beban, jadi tadi tinggi karena angkat beban jadi Ya, nggak ya, tinggi ya. tuh badan tuh jadi Oke. kayak gitu. Itu ada pengaruh nggak sih, Dok? Yang saya pahami itu adalah mitos, yang saya pahami ya. Oh, mitos Saya ya? harus membaca lagi, tapi yang saya pahami itu adalah mitos karena secara nalar ya tadi selama dia masih dalam fase pertumbuhan, hormonnya ada, nutrisinya juga dia kan makan dan memang masih masuk ketika lempeng tulangnya itu belum nutup sehingga dia masih bisa tinggi, dia akan tetap bisa tinggi. Oh. Jadi lebih karena faktor nutrisi dan faktor usianya juga. Oke. Gitu, tentu sama gen juga. Jadi kalaupun misalnya dia angkat beban tapi lempeng tulangnya belum menutup, ya dia tetap masih bisa meninggi seperti seharusnya. Gitu. Batasnya ada nggak, Dok? Batas Sebenarnya sih saya lebih berpikir bukan masalah berpengaruh ke tinggi badannya, tapi tadi kan satu tujuannya buat apa, ya kan? Yang kedua adalah risiko cederanya itu seperti apa. Jadi lebih ke arah keamanan sih kalau saya perhatikan. Asal dia tahu risiko cederanya seperti apa, Iya. kemudian tujuannya ini untuk apa, apakah memang dia mau menjadi atlet atau seterusnya, itu bisa ditoleransi. Tapi gini, yang saya ingat sekali adalah saya ambil contoh misalnya, ini saya belum baca yang anak laki-laki untuk tinggi badan ya, tapi kalau untuk perempuan misalnya, Ya. banyak atlet perempuan dia sudah berlatih misalnya atlet lari yang membuat dia itu berat badannya jadi susah untuk naik banyak gitu ya. Karena? Itu ya karena dia latihan terus karena dia seorang atlet misalnya. Sehingga dia mengalami perlambatan menstruasi itu ada yang ada penelitian menghubungkan hal tersebut. Ya. Jadi saya belum baca untuk yang tinggi badan laki-laki, tapi kalau untuk yang perempuan, para atlet perempuan yang berlatih keras di usia-usia sebelum pubertas dan itu membuat istilahnya tuh badannya jadi susah, kan ada saat tertentu ketika dia perempuan itu jadi mudah naik berat badannya ketika menjelang pubertas, tapi dia jadi susah karena dia banyak berlatih tadi, itu ternyata mengalami menstruasi yang terlambat dan itu juga akan berpengaruh ke tinggi badannya juga gitu. Itu untuk yang perempuan ya, untuk yang laki-laki saya masih harus baca lagi. Karena kalau kita lihat sekarang ya, bukan sekarang, dari dulu atlet basket tinggi-tinggi, atlet volley tinggi-tinggi, atlet renang tinggi. Jadi kan kita kan langsung persepsinya, oh berarti mungkin itu nunjang juga ya. Bahkan ada sampai kan sekarang yang alat-alat yang bikin tinggi, Dok. Tuh yang dijual berapa tuh. Oke. Ada terapinya, Dok. Jadi ditarik gitu, serot, gitu ditarik. Jadi biar makin tinggi sama minum obatnya. Nah, itu benar nggak, Dok? itu harus ada penelitian terlebih dahulu. Kalau tidak ada penelitian saya tidak berani untuk memberikan saran. Bahkan takutnya punya efek samping yang kita tidak tahu, tapi tidak pernah diceritakan. Karena kan ya namanya mungkin orang jualan lebih karena testimoni ya, tapi efek sampingnya mungkin tidak disampaikan. Itu yang dikhawatirkan seperti itu sebenarnya. Oh, oke. Betul. Oke, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Apa yang bisa dilakukan jika anak tampaknya tidak tumbuh seiring teman-temannya? Kapan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter? Ya, ini pertanyaan yang sangat harus dijawab ya. Jadi ketika anak tampak berbeda pertumbuhan dengan anak teman-temannya, maka hal pertama adalah pastikan di kurva pertumbuhannya. Apakah benar itu tumbuh atau tidak? Ya, kurva ya. Ketika tidak paham ya dokter akan bantu untuk menjelaskan. Ya. Itu yang pertama. Karena gini, membandingkan itu bukan yang nggak boleh, tapi kadang kalau secara subjektif saja bisa salah. Jadi sebaiknya ada pembuktian secara objektif dengan kurva pertumbuhan. Ya. Nah, kapan harus berkonsultasi dengan dokter? Ketika tadi orang tua merasa ragu, atau bahkan jelas-jelas nih saya ngeliat kayak udah jelas-jelas anaknya weight faltering, atau anaknya bahkan menuju stunting.
nggak ada cerita, harus langsung pergi ke Langsung, ya. dokter. Karena tadi makin dini, makin cepat diketahui akan makin cepat diatasi dan akan makin bagus hasil kedepannya. Makin terlambat dientar-entarin itu akan makin lebih susah untuk diperbaiki. Oke, clear. Dok, makasih banyak dok. Mungkin sedikit kesimpulan terakhir dari dokter soal stunting ini dok. Kesimpulannya adalah satu, jangan pernah merasa cukup hanya dengan menimbang berat badan saja, tapi juga ukur tinggi badannya dan lingkar kepala sebenarnya. Dua, saya sangat minta semua orang tua, nggak cuma ibu tapi juga ayah ya, yang sudah punya buku Pink atau aplikasi pertumbuhan anak itu nggak cuma sekedar cuma buat ngisi imunisasi atau beratnya diisi angkanya, tapi juga harus diplot dan dibaca karena buku itu tidak hanya menjelaskan tentang pertumbuhan tapi juga perkembangan, stimulasi yang dikerjakan ketika bayi baru lahir, bahkan sejak ibu hamil pun apa yang dikerjakan semua ada di buku itu. Dan yang terakhir adalah ketika mendapati kekhawatiran anak itu mengalami weight faltering, gagal tumbuh atau stunting, segeralah pergi ke dokter karena makin lama diketahui, makin lambat ditangani akan makin susah dan itu mikirnya nggak cuma sekarang tapi berpuluh-puluh tahun ke depannya. Itu. Dok, makasih banyak. Terima kasih kembali. Boleh dok ya, nanti next kita. Insya Allah. Insya Allah. Karena ilmu ini penting nih untuk diketahui sama sama para orang tua ya dok ya. Bahkan yang belum menikah juga penting nih. Jadi malah bekal ilmunya lebih mantep gitu ya dok ya. Belajar dulu gitu ya. Bukan hanya ilmu pernikahan tapi ilmu tumbuh kembang anak juga penting untuk dipelajari ya. Dan sebelum kita tutup ini ada yang pernah kita bahas. Dokter ini punya banyak buku sebenarnya. Ini hadiah buat saya sebenarnya teman-teman. Nah cuman saya tertarik kenapa? Karena ini bisa menjadi, kelihatan di mana sih? Kelihatan di sini nggak? Nah ini penting buat para orang tua ya untuk kita punya ini. Bahkan ini tadi dari kata-kata dokter yang waktu pertemuan kita pertama, anak-anak ada yang baca juga dok ya? Karena ada bentuk komik ya? Yang komik. Nah itu komik tetap baik dibaca anak-anak juga. Komik sehat bersama Dokter Apin. Kalau ini udah banyak dibaca sama anak-anak, dokter harus ada activation offline dok. Karena gitu ya. biasanya anak-anak pingin bertemu sama siapakah Dokter Apin. Gitu. Karena apa cita-citanya jadi Dokter Apin lah. Itu cita-cita ya. Ya profesi apa itu? Insya Allah. Ya ini ada komik sehat bersama Dokter Apin. Ini komik yang dibaca juga sama anak-anak. Nah ini terus makan tepat tumbuh sehat ini berhubungan dengan stunting ya dok ya? Itu dijelaskan juga. Ini Dokter Apin dan Dokter Pratami Dia Herliani. Ya, ada teman dokter umum di Bandung. Oh di Bandung ya? Terus ada juga berteman dengan demam. Ini viral nih. Karena kemarin kita ngomong bahas soal demam juga dok ya. Itu juga jadi pertanyaan. Wah betul. Kenapa ini? Emang kita ini aja nggak ini? Gitu-gitulah. Tapi artinya dokter tidak ngomong sembarangan ya teman-teman semua ya. Apalagi saya nggak berani ngomong soal kayak ginian. Nah ini kalau misalnya penasaran teman-teman ayah bunda ya silakan nih berteman dengan demam. Dijual di mana aja dok? Di marketplace ada kok. Bisa cari. Oh di marketplace ada ya? Ada. Lebih gampang lagi insya Allah. Dan yang terakhir yakin dengan vaksin dan imunisasi. Ini pertanyaan. Bukan ini ya. Gimana teman ayah bunda? Mendingan lebih baik beli bukunya saja ya. Karena ada beberapa yang pro kontra soal imunisasi dan vaksin dok ya. Nah biar lebih jelas dan clear tinggal beli di e-commerce ya buku-buku yang tadi saya sampaikan kepada ayah bunda semua. Yang ini untuk saya soalnya. Dokter terima kasih sekali lagi jazakallah khair ya dok ya atas ilmunya, waktunya ya, tenaganya pasti ya dan nasihat dokter kepada saya juga pernah konsultasi sama dokter soalnya. Sekali lagi terima kasih dok. Insya Allah kita ketemu lagi dok ya. Insya Allah oke. Makasih teman-teman semua sampai ketemu lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.